Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Diangkat PD-nya dia gitu loh. Terus misal, mama aku ini apa ini ya, gimana ya pakai baju yang ini atau ini gitu kan. Bayu, kamu pakai dua-duanya bagus. Sekarang kamu lihat deh, kamu lebih nyaman atau lebih kepingin yang mana? Pakai itu gitu loh. Jadi dibalikin lagi ke Bayu. Balikin. Ya? Dibalikin. Terus misalkan, mama makan gini. Nah itu boleh dibilang, Bayu, makanan tersedia. Bayu tinggal pilih mana yang Bayu mau makan. Nggak usah tanya mama gitu loh. Ya, jadi terbiasa, mama aku nggak boleh gini, mama nggak sayang aku, misalkan merengek-rengek begitu. Bayu, mama tetap sayang, tapi mama salah kalau kamu sudah makin besar, mama tetap apa-apa atur semuanya. Gitu loh. Karena nantinya suatu saat Bayu itu, apalagi kalau nanti sudah kuliah, semua harus bisa mengatur diri sendiri gitu loh. Halo sahabat Mozaik Keluarga, jumpa lagi dengan saya Katarina Utami di acara Mozaik Keluarga. Senang sekali ya hari ini kita dapat berjumpa kembali, dan hari ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, Bu Maureen dan Bu Syaneta. Halo Tami. Ya, sahabat Mozaik Keluarga, tema kita kali ini adalah tema yang masuk ke email kita. Nah, bagi sahabat Mozaik yang ingin mengirimkan email, yang ingin menceritakan ceritanya, bisa ke email kami, nanti akan kami kupas di sini ya rekan Bu Syaneta dan Bu Maureen ya. Ya, email kita di mozaikkeluarga@gmail.com. Nah, segera kita mulai aja hari ini ya. Tema kita hari ini seru nih, Bu Maureen. Apa nih, Tami? Tema kita. Sudah gede, semua masih diurus mama. Wah. Ini kelihatannya masih banyak sekali terjadi nih. Banyak yang terjadi seperti ini ya. Nah, email kita yang masuk ini dari Ibu Eli. Nah, dia ini single parent, punya putra tunggal, namanya itu si Bayu. Bayu. Nah, dia ini usia berapa Bayu? Bayu ini dia masuk ke SMA ya, baru masuk SMA dia. Oh iya. Harusnya kalau udah SMA itu kan udah besar ya. Ya mestinya. Udah umur di atas 15 ya. Tapi Ibu Eli ini dari email yang masuk, dia menceritakan bahwa Bayu ini semua urusan itu harus semuanya mama. Dari makan, dari alat perlengkapan yang perintil-perintilnya, semuanya tanya mama. Nah, sebenarnya sih Ibu Eli ini senang karena dengan begitu dia bisa fokus, maksudnya dia bisa tahu anaknya ini pergerakannya seperti apa, enggak seperti anak-anak lainnya. Terkontrol kan? Ya. Terkontrol. Tapi lama-kelamaan itu jadi mengganggu aktivitas Bu Eli karena gak punya waktu untuk sendiri. Karena apa-apa itu selalu ketika ada di rumah, ketika pulang sekolah, Bayu pulang itu pasti ma. Iya. Apa-apa ma. Ibu Eli lagi sendiri ma gitu. Ma selalu kata sakti itu.
kata sakti Jadi kata untuk saktinya beres Bayu semuanya. nih. Iya, semuanya pasti mama, dan itu bikin Bu Eli itu pusing 7 keliling, Bu Syaneta. Nah, ini tuh Bu Eli sih berpikir mungkin ini adalah kebiasaan dia dari kecil. Itu Bayu memang dia memang protect Bayu ini ya, karena kan single parent, takutnya mungkin Bayu ini dari kecil itu diprotek, takutnya pertama gini, Bayu ini kan ditinggal waktu kecil nih sama papanya, gitu. Mereka itu pisah, gitu. Nah, semua itu diatur sama Bu Eli. Ya, dari dia harus bicara dengan siapa, nanti pulang sekolah ketemu dengan siapa, karena takutnya diambil sama ibu Ayahnya. Gitu. Oke. Terus juga takut nanti pelajaran-pelajaran mungkin berbeda ya, pelajaran-pelajaran itu berbeda dari ayah dan mertuanya dengan Bu Eli sendiri. ini. Makanya semuanya ditanamkan Bu Eli dari kecil gitu. Tapi sudah besar sekarang SMA, tetap aja tuh si Bayu ini tetap semuanya serba mama, dan itu bikin Membuat Bu Eli kewalahan mungkin. kewalahan, memang sangat kewalahan. Karena dalam pergaulan juga seperti itu. Misalnya apa? Misalnya nih, ketemu mereka ke gereja, ketemu dengan temannya Bayu, juga mamanya temannya Bu Eli. Itu mamanya temannya Bayu ini, itu sampai bertemu Bu Eli, sampai minta izin, Bu Eli nanti hari anak kita kan lagi musim liburan ya, nanti Bayu boleh ya sama anak saya David ini untuk pergi ya nonton, seperti itu gitu loh. Padahal Ibu Eli ini nggak melarang si Bayu ini untuk pergi bersama teman-temannya di hari libur, enggak. Maksudnya Bayunya yang tidak bisa mengambil keputusan gitu, jadi harus tanya mamanya gitu? Iya gitu. Jadi Bayu ini bahkan malas pergi kalau nggak sama mamanya. Oh, mamanya harus ikut. Iya. Oh. Iya. Ya, Jadi lumayan parah ya. Parah. Iya gitu. Terus apa kalau segala sesuatu itu, misalnya makan pun seperti itu. Jadi harus disediakan mamanya. Kalau mamanya nggak disediakan di meja makan, atau ada instruksi dari mamanya, dia nggak makan loh sampai malam. Oh. Gitu. Iya. Mungkin saking nurutnya ya, atau mungkin nggak punya pendirian atau apa ini rekan Syaneta gitu. Sampai mamanya itu sampai pusing sekarang ini, karena dari baju lah, dari apa semua tanya mama gitu. Atau di sekolah kan kita berteman gitu ya. Mungkin ada yang nawarin apa segala macam. Ma, aku ditawarin teman aku loh untuk beli makanan ini. Aku belinya yang mana ya mama? Oh, sehingga sudah mengarah ke tidak bisa mengambil keputusan untuk hal yang kecil ya. Rekan Syaneta, ini apakah ini hasil overproteksi dari mamanya atau kenapa? Karena mamanya juga punya alasan kan, dia menjadi ayah sekaligus ibu untuk Bayu. Bagaimana ini? Ada dua hal ya saya lihat. Pertama adalah kondisi yang dialami mamanya ya, bahwa mamanya oleh satu dan lain hal terpaksa harus berpisah dari ayahnya. Itu satu hal, dan itu tentu sesuatu yang tidak mengenakan buat ibunya. Lalu ternyata pengalaman tidak mengenakan ini justru berdampak pada perlakuan si Ibu Eli ini terhadap anaknya gitu loh. Yang keduanya, jadi rasa insecure tadi termasuk juga kalau tadi dari ceritanya kan seolah-olah terjadi perebutan anak ya, gitu kan, dimana Bu Eli juga berusaha mempertahankan banget gitu Bayu ini. Jadi di sini ada yang mungkin tanpa disadari karena rasa tidak amannya dia tadi, dia berusaha agar supaya anak ini benar-benar tergantung sepenuhnya ke dia Tanpa sadar pada awal. Jadi oleh sebab itu semua diatur gitu, yang dia di bawah sadarnya dia berpikiran bahwa dengan demikian anak ini tidak akan bisa jauh dari dia, itu awalnya.
Iya. Iya. Benar. Iya kan? Betul, iya. Kalau dilihat sampai semua dari bergaulnya dengan siapa, apapun harus keputusan mamanya. Bahkan kan kalau tadi saya sempat baca juga bahwa ya, Bu Eli terlalu khawatir kalau anaknya tuh salah mengambil keputusan, gitu iya. kan? Iya. Sampai kalau pergi ke gereja bareng mama nih dari kecil itu, memang Bu Eli cerita anak itu nggak boleh dipegang sama orang lain gitu loh. Jadi Maksudnya harus dituntun gitu. nggak boleh itu. Oh. Jadi kamu nggak boleh kalau dia pegang sama tante Iya. jangan pegang mau tante ya, ya, gitu. jangan mau ya, harus pegang dengan mama gitu. Kenapa sebetulnya alasannya dia? Ya mungkin seperti itu, takut diambil anaknya gitu. Tapi tante itu kan bukan, atau mungkin takut terbiasa dengan orang asing begitu. Iya, mungkin seperti itu. Terus kamu jangan bicara dengan tante ini ya gitu. Jangan percaya sama tante, kamu percaya sama mama aja. Nah, kalau ini kan sebetulnya alasannya sudah jelas ya, sebabnya sudah jelas. Kita lihat dari sejak kecil, ibunya sendiri itu yang menciptakan ketergantungan itu yang begitu besarnya. Bu Eli sendiri. Bu Eli jadi sendiri ya. Jadi rasanya yang tadi yang saya bilang, sebab akibat ibunya mendapatkan atau menemui situasi yang sangat tidak menyenangkan dalam hidupnya, lalu dia berpikir bahwa anaknya ini adalah satu-satu miliknya, dia harus melindungi, sekaligus sebetulnya kan dia tidak ingin terpisahkan dari anak ini. Jadi tanpa disadari dia membuat ketergantungan si anak ini pada dia. Bukannya gitu. bagus ya rekan Shani? Ada bagus dan tidak ada bagusnya juga, Ada plus tergantung minus ya. porsinya lah, tergantung porsinya. Jadi gini, kalau porsinya itu berlebih, semua yang berlebih itu tentunya tidak akan bagus. Ya kita lihat. Jadi kan sekarang kan yang ditanyakan Bu Eli gimana nih? Gitu Iya, kan? karena menurut Bu Eli dengan logikanya dia, dengan seiring usia anaknya bertambah, itu kan harusnya kan anaknya bisa dewasa berpikir Ya, gitu. iya. Bukan Sekarang- seperti mentalnya masih anak-anak. Sekarang saya tanya deh, kalau Tami, Maureen, sehari-hari dibiasakan berbahasa Indonesia, bisa nggak ngomong Jerman? Nggak bisa. Iya, pasti. Indonesia. Jadi ini Indonesia. adalah apa yang dibiasakan, Itulah. betul Sehingga nggak? terbentuk seperti itu Iya. ya. Jadi pembiasaan itu yang akan menjadi satu karakter gitu, satu yang betul-betul akan dijalankan di masa di usia yang lebih lanjut gitu loh. Jadi tadi yang saya bilang makanya kan istilahnya kalau dibiasakan bahasa Indonesia bisa nggak tiba-tiba diajak ngobrol sehari-hari bahasa Jerman, nggak bisa, Iya sih. nggak bisa. Jadi Betul. itu yang kita harus gampangannya ya, contohnya seperti itu, tentunya tidak sesederhana itu. Tapi maksud saya begini, tadi kan ditanya bukannya itu bagus, ya ada bagusnya sebatas itu memang sesuatu yang memang porsinya harus begitu, misalkan pemilihan sekolah gitu loh, hal-hal yang krusial banget gitu ya. Nah tapi kalau misalkan berteman terus sampai terlalu takut ngobrol dengan orang lain yang akrab aja gitu, udah takut ibunya, itu sebetulnya ibunya sendiri bermasalah gitu loh. Jadi masalahnya ini juga ada sama ibu ini. Iya. Tapi kan gini, kita bukan bermaksud untuk menghakimi siapapun ya, tapi kita tunjukkan karena ini kan perlu untuk jadi contoh juga buat yang lain. Jadi menurut saya sih jangan khawatir dan terima kasih dengan rasa ingin berbagi di sini. Itu berarti Bu Eli ingin melakukan satu perubahan dan barangkali cuman bingung caranya. Nah kita akan coba ya bantu. Kalau menurut saya begini, kan tadi ya anak ini sudah dianggap sudah mulai besar nih, sudah SMA kok apa-apa masih mama. Nah pertama jangan dimarahin dulu anak ini gitu loh, karena dia tuh terbentuk, anak lahir itu sebagai lembaran putih gitu, orang tua yang mengisi. Jadinya anak itu seperti apa, mau gambar naturalis, mau ekspresionis atau apa, itu tergantung pada orang yang mengisi, dalam hal ini adalah orang tuanya gitu loh. Jadi sekarang anak itu sudah jadinya seperti itu gitu. Mari jangan berpikir atau jangan terlalu menghakimi anak itu, tapi lebih baik kita fokus pada solusinya gitu loh. Ya, jadi
kan mungkin kan kalau dulu senang-senang aja, mungkin sekarang terganggu dan akhirnya marah dan sampai mungkin anak itu juga jadi nggak nyaman kan. Jangan lupa loh, di usia masih SMP, SMA ke SMA tuh anak masih biasanya mencari jati dirinya gitu loh. Jadi jangan betul-betul tiba-tiba dipisahkan, dijauhkan. Betul. Alih-alih seperti itu, lebih baik Bu Eli ini mengajak bicara anaknya. Misalkan gini, ya. Tadi kan kita sudah tahu semua, itu terbentuk dari kecil. Nah, cobalah untuk mulai menanamkan ke anaknya bahwa kamu ini sudah tambah umur nih, udah mulai dewasa, cowok lagi gitu loh. Jadi yuk sekarang harus sedikit dirubah nih gitu loh. Bukan mama nggak sayang kamu loh gitu loh. Tapi kamu udah mulai dewasa nih. Jadi diberi pengertian ya. Dikasih pengertian. Karena kalau dulu kecil, kalau lihat kayak gini, betapa banyak, bukan cuman Bu Eli, orang tua yang cenderung mengambil alih semua masalah anak. Betul. Ya, dari anaknya kecil, coba kita lihat deh contoh paling jelas. Anak ketinggalan misalkan buku PR. Yang sibuk orang tua. Kalau ada pembantu yang disuruh ngirim, atau orang tua ke sekolah hanya nyusulin buku PR-nya. Yang ketinggalan ya. Ini ya. Nanti bisa-bisa melindungi anaknya pula ngarang cerita. Seolah-olah tadi saya keluarin sih dari tasnya supaya anaknya tidak dimarahin guru gitu. Jadi saya salah gitu. Jadi orang tua mengambil alih supaya anaknya nggak dimarahin gitu loh. Jadi ini kesalahan saya gitu. Itu kan sering kita lihat. Nah nanti belum lagi ya kalau kita lihat anak di usia yang lebih kecil aja, balita gitu, dia main nyusun misalkan balok-balok gitu. Nanti begitu tinggi orang tuanya udah awas jatuh gitu. Nah nanti orang tuanya sibuk jangan diginiin ini gini supaya nggak jatuh gitu. Padahal sebetulnya kalau balok itu jatuh, harusnya anak itu belajar dari situ, belajar akan sebab akibat gitu loh. Nah, jadi dibiarkan aja itu ya. Dibiarkan itu contoh-contoh kecil. Kalau kembali ke Bayu kecil nih tadi, dia apapun tidak berani mengambil keputusan sampai misalkan ditawari temennya nawarin makanan aja tadi dia bingung kan, sampai harus tanya mamanya. Pergi aja juga harus tanya mamanya. Pergi sama temennya juga harus tanya mamanya. Nah, kalau pergi sama teman mungkin sesuatu yang agak beda. Itu mungkin minta saja izin minta izin. Nah, orang tuanya kan tentu bisa berhak lihat, tahu dulu dia kemana. Itu sih masih oke. Tapi misalkan hal-hal yang kecil, misalkan nih di satu pertemuan ditawarin makanan, Bayu ambil gitu. Pasti lihat mamanya. Aku pilih yang mana. Ya itu gitu kan? itu pasti lihat mamanya. Itu selalu juga begitu ya. Nah, daripada Bu Eli misalkan ambil itu aja kamu suka, itu kan berarti menciptakan lagi ketergantungan. Nah, kebiasaan seperti itu cobalah mulai diuraikan, dibalik. Jadi misalkan itu terjadi, bilang Bayu suka yang mana? Kalau itu adalah misalkan klepon gitu. Itu dari ini diginiin begini. Kalau itu lemper, itu ketan dalamnya ikan, misalkan ya dalamnya itu ayam atau apa gitu. Kira-kira Bayu lebih suka yang mana gitu. Mama pilih yang mana? Yang makan Bayu, jadi Bayu yang harus pilih gitu loh. Jadi harus dibiasakan pelan-pelan dibiasakan gitu loh. Tapi jadi gini loh Sian, kadang-kadang ada seorang ibu yang gini, dia seneng tuh anaknya nanya ke dia yang lemper apa risoles yang saya makan. Dia merasa apa? Saya tahu kemauan anak saya tahu yang dia suka dan dia menanyakan ke saya. Terus ada rasa bangga di situ. Nah, itu ada loh seperti itu. Nah, itu kan satu lagi yang sama sekali kebanggaan yang sebetulnya justru menghilangkan kepercayaan diri anak gitu loh. Seberapa sih yang didapat dari bangga begitu gitu loh. Kalau sekarang anaknya menjadi tidak mandiri, terlalu tergantung, memangnya Bu Eli bisa selamanya menemani hidup si Bayu kan nggak bisa kan. Suatu saat juga dia Nah itu harus ditanamkan nanti suatu saat, tapi pelan-pelan. Jangan tiba-tiba juga Bayu mama nggak bisa selamanya begini kan, shocking juga gitu loh. Jadi cobalah diikuti dari mulai misalkan itu momentum itu penting. Jadi misalkan momentum itu baru mau masuk SMA atau baru di SMA dimulai.
dikatakanlah, Bayu, kamu sekarang sudah SMA loh. Kamu sudah lebih besar. Nah, ini sudah ke arah dewasa. Jadi kamu sudah harus mulai belajar bagaimana menjadi laki-laki dewasa. Nah, mulai diangkat PD-nya dia gitu loh. Terus misal, Mama, aku ini apa ini ya? Gimana ya pakai baju yang ini atau ini gitu kan? Bayu, kamu pakai dua-duanya bagus. Sekarang kamu lihat deh, kamu lebih nyaman atau lebih kepingin yang mana? Pakai itu, gitu loh. Jadi dibalikin lagi ke Bayu. Balikin. Dibalikin. Terus misalkan, Mama, makan gini. Nah, itu boleh dibilang, Bayu, makanan tersedia. Bayu tinggal pilih mana yang Bayu mau makan. Nggak usah tanya Mama gitu loh. Ya, jadi terbiasa, Mama aku nggak boleh gini, Mama nggak sayang aku, misalkan merengek-rengek begitu. Bayu, Mama tetap sayang, tapi Mama salah kalau kamu sudah makin besar, Mama tetap apa-apa atur semuanya. Gitu loh. Karena nantinya suatu saat Bayu itu, apalagi kalau nanti sudah kuliah, semua harus bisa mengatur diri sendiri gitu loh. Jadi ditanamkan pengertian itu tanpa menyalahkan lagi, tanpa omongan seperti gini. Udah gede kamu kok gimana sih? Apa-apa nggak ini, apa-apa ini. Gitu. Nah, kayak udah gitu. gede masih aja nih anak gitu ya. Gimana sih nggak bisa mutusin gitu? Sebetulnya terbentuknya sifat seperti itu kan andil ibunya juga gitu loh. Jadi nggak adil menurut saya kalau kita terlalu menyalahkan si anak. Gitu loh. Tapi sekarang sekali lagi ini bukan mencari siapa yang salah, tapi situasi apa yang salah gitu loh. Jadi kita fokuslah pada memperbaiki apa yang salah. Jadi jangan terpaku pada salahnya Bu Eli, salahnya siapa. Itu sudah nggak penting deh. Yang penting tadi ada kesadaran bahwa ini nggak benar loh. Tentunya dengan berkirim email, Bu Eli kan di bawah sadarnya pasti tahu ada sesuatu yang nggak benar nih, yang nggak bisa diteruskan, yang nggak bisa dibiarkan. Kita jangan mikir terlambat atau enggaknya. Tidak ada kata terlambat asal kita berusaha sungguh-sungguh. Ya, dan juga ini kan masih usia-usia yang SMA ya ini usia Neta ya. Dan juga apakah ada kasus-kasus yang masuk ke email kita itu bahkan mungkin dia sudah menikah nih, masih juga diurus mama nih Bu Syaneta ya. Ada ya kelihatannya kemarin ya, tuh. Ini kembali yang saya sampaikan, banyak faktor. Dan kalau itu terjadi, kasihan si anak dan jangan menyalahkan si anak. Saya kenal loh ada orang yang sudah menikah, itu bahkan jadi ini anak laki menikah, itu bisa si ibunya ini setiap hari menelpon menantunya hanya untuk ngecek menantunya masak apa. Ada nggak kesukaan dari anaknya itu? Ini parah menurut saya gitu loh. Terus ada lagi yang sampai seorang ibu muda yang mengeluh karena dia merasa tidak punya hak apapun atas suaminya. Jadi boro-boro kalau misalkan suaminya ulang tahun, dia ingin membelikan hadiah kemeja, misalkan dia lihat ini bagus nih suaminya gitu ya. Nanti itu akan di-cut oleh mertuanya. Jadi mertuanya ini hanya berpikir bahwa hanya pilihan mertuanya yang bagus untuk anaknya. Nah, itu membuat apa? Itu merusak tidak hanya anaknya. Itu nanti menantunya juga jadi orang yang akhirnya masa bodoh gitu kan. Daripada salah terus, daripada diomelin terus. Ya bergantung dua-duanya sama si mama ini jadi. Iya. Bukan soal merasa masa bodoh juga, mungkin bisa berakibat yang lain, Syaneta. Misalnya jadi merasa terusik rumah tangganya dengan terlalu banyaknya campur tangan itu udah mertua ya. Itu yang udah membuat itu udah pasti tidak itu nyaman udah pasti ya, itu udah pastilah gitu loh. Cuman kan sekarang kalau dia terlibat di sudah di situasi seperti itu, apa jadinya? Pasti si menantu akan masa bodoh, bener nggak? Daripada aku ribut sama mertua. Gitu kan, akhirnya. Tapi kan itu bukan masa bodoh yang dilakukan dengan senang hati gitu loh. Keterpaksaan. Iya tapi kan? mungkin seperti ini juga ya Bu Syaneta. Mungkin mamanya berpikir itu untuk kebaikan anaknya. Ya, sekarang siapkah mamanya itu menemani sampai anaknya umur berapa begitu? Ya enggak juga kan? Enggak ya. Kan nggak mungkin gitu loh. Nah, jangan nanti tiba-tiba mamanya nggak ada, kita nggak pernah tahu loh umur yang dikasih Tuhan gitu loh, ya kan? Nah, itu boleh
diangkat kalau misalkan si anak ini merasa, misalkan Bayu atau ngerasa kok mama sekarang berubah gini-gini, tidak gitu loh. Ini sesuatu yang memang kita harus ubah bersama karena situasinya udah beda. Kamu tumbuh loh, kamu jadi besar, kamu menjadi orang yang bakal jadi pria dewasa loh, gitu loh. Nah itu yang penting untuk ditanamkan gitu loh. Untuk dikasih pengertian ke Bayu ini ya. Iya, bahwa bukan ini nggak ada urusannya dengan mama berkurang sayangnya atau enggak gitu loh. Justru mama salah besar, mama itu justru tidak sayang kamu kalau tidak mendidik kamu dengan benar gitu loh. Jadi lupain deh, udah dulu mama biasain aku gini-gini. Dulu waktu kamu masih lebih kecil, sekarang umurmu sudah tambah dan kamu mampu melakukan sendiri. Mesti diangkat karena kalau tadi saya lihat kalau ini anak tidak pede atau apa-apa terlalu tergantung, itu sebenarnya kan muncul karena perlakuan mamanya. Mungkin gitu. karena Bayu juga merasa takut nanti dia salah nih. Ya karena disalahkan kan, karena disalahkan pastinya. Kalau enggak dia nggak akan takut gitu loh. Jadi ya sudah, yang sudah terlanjur, tapi bagaimana memutus tali yang atau cara yang kurang betul itu dan mengisi dengan sesuatu yang lebih membangun, lebih positif sifatnya gitu. Nah termasuk tadi bagaimana kalau sudah akhirnya menikah dan sebagainya, itu yang saya bilang kebablasan terus gitu loh. Nah jangan sampai ini kebablasan si Bayu ini. Iya. Ini sebetulnya tanda-tanda yang baik adalah adanya kesadaran yang muncul dari Bu Eli. Makanya yang saya katakan jangan pernah kita menghakimi orang yang sudah dalam situasi itu. Apalagi kalau ada itikat untuk memperbaiki. Nah orang-orang seperti Bu Eli ini perlu kita apresiasi, perlu kita bantu gitu. Senang sekali ya Bu Eli ini mengirimkan email ke kita untuk menanyakan apa sih solusi yang bisa diambil. Ya, jadi solusinya adalah satu tadi ya. Pertama kuatkan hati dulu bahwa kamu sendiri tidak bisa selamanya mendampingi anakmu. Itu dulu. Jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung kamu masih dapat kesempatan dari Tuhan, cobalah berikan semaksimal mungkin yang kamu bisa lakukan untuk anakmu ini bisa jadi pribadi mandiri yang tetap baik gitu loh. Jadi itu yang harus menjadi fokus Bu Eli. Lalu dia harus kuat dulu gitu loh. Kalau dia nggak kuat bagaimana gitu kan? Nah, jadi dia juga harus kebiasaan dirinya yang dari kecil si Bayu ini juga dia harus lepaskan ya. Iya betul tadi. Dia harus betul-betul berpikir ulang menatanya bagaimana. Kalau dia berpikir anaknya harus jadi mandiri, tapi dia tidak melakukan action yang bisa mendorong anaknya menjadi mandiri, lupain aja, udah nggak mungkin berhasil. Jadi yang berubah tidak hanya Bayu, tapi harus dari Bu Eli sendiri. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Bu Eli berubah, lalu dia melakukan membimbing anaknya untuk juga mau berubah. Caranya tidak perlu ekstrim. Hal-hal yang kecil-kecil, mulai sekarang kamu pilih sendiri. Makanan kan kamu pulang sekolah ada di meja, kamu silakan kamu pilih, kamu ambil yang kamu suka gitu. Perhatiin asupan itu harus cukup gizi misalkan, bahwa harus ada sayur, harus susunannya ada karbohidrat, ada protein apa, kamu tahu, kamu sudah gede nih sekarang, kamu makan sendiri. Terus kamu tahu jam berapa kamu mesti tidur gitu. Ditanya dulu boleh sementara gitu loh. Pada masa jadi peralihan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, jadi peralihan itu dibiasakan membentuk kebiasaan baru. Nanti kebiasaan baru ini akan menjadi keseharian. Supaya dia terbiasa dengan hal itu. Jadi jadi kalau semua yang dia ragu-ragu, mah ini kan ada ini mau nonton ini atau ini ya gini. Kalau apa yang membuat kamu ingin nonton ini? Terus apa yang membuat kamu ingin nonton ini? Kira-kira menurut kamu bakal bagus yang mana? Bagus yang ini. Ya udah. Jadi gitu caranya putuskan. dengan menggiring pemikiran si Bayu ini supaya bisa mengambil keputusan. Begitu ya? Supaya berani mengambil keputusan. Nah, barangkali masih banyak orang tua yang yang ragu-ragu. Jadi gini, pingin anaknya mandiri, tapi sebetulnya actionnya itu setengah-setengah. Karena mungkin juga nggak percaya sama anak, apakah anak ini bisa? Ya. Nah, misalkan begini, saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau dulu kan biasanya,
Misalkan weekend, ayo kita makan ini, makan di sini, gitu kan. Terus udah gitu anaknya ngikut aja gitu. Nah kalau sekarang cobalah anaknya suruh milih gitu loh. Kita mau makan di mana? Kamu mau makan di mana misalkan pas Minggu atau Sabtu gitu. Mau makan di sini, kepingin ini, oke, gitu. Atau mau nyobain yang mana misalkan. Nah nanti apapun yang dipilih anaknya ini, misalkan Bu ini bisa bilang kan, misalkan anaknya ngomong nggak mau, mama aja pilih di mana gitu. Nah bagaimana untuk membentuk kebiasaan baru? Gini, Sabtu ini kamu yang pilih. Sabtu depan mama gantian. Jadi dibinanya seperti ya, itu. Jangan jadi langsung jangan gitu ya. jangan dibilang ya kamu ini suruh milih nggak mau apa-apa mama tapi dijalanin gitu loh. Itu dipatahkan namanya. Itu namanya ya nggak akan berubah-berubah. Tapi oke, Sabtu ini kamu yang pilih. Nanti minggu depan mama deh, nggak apa-apa. Nah apapun yang dipilih anak, seberapa nggak enak pun makanan yang ada di situ, jangan dicela. Itu kuncinya itu ya. Karena itu akan membuat anak tidak pede. Misalkan kamu sih makan udah tahu restoran kayak gitu sepi, kamu tadi masuk juga milih di sini hanya kamu pikir enak gini-gini. Itu akan membuat anak semakin nggak pede gitu loh. Jadi lebih baik kalau misalkan ternyata nggak enak gitu. Oh ya lumayan ya, tapi mungkin kita nanti mama minggu depan coba deh cari-cari mungkin ada yang lebih enak nih gitu ya. Tapi jangan nggak apa-apa gitu. Kalau tadi kamu nggak nyoba di sini, kita nggak tahu gitu loh. Jadi jangan menyalahkan ya. Besarkan hati si anak sehingga anak itu pede. Nah itu diterapkan dalam berbagai aspek lainnya. Beli baju, beli tas, gitu kan. Ma bagus yang mana? Ini apa ini gitu. Kalau ini warnanya ini bagus ya, ini ya. Tapi ini juga bagus loh. Nah kamu lebih senang biru atau misalkan abu-abu? Nah kamu lebih nggak bingung, menurut mama bagusnya gimana? Menurut mama pilihan kamu pasti yang bagus gitu loh. Jadi kepancing sama anak ya. Jangan kepancing terus gitu. Apapun sekarang yang kebiasaan-kebiasaan di mana dia terlalu tergantung pada ibunya, itu sekarang biarkan anak memilih, tapi didampingi gitu loh. Jadi jangan apa-apa udah gede milih sendiri apa, jangan dipatahkan seperti itu, karena anak menjadi seperti itu. Sekali lagi itu ada peran orang tua di dalamnya yang membentuk anak seperti itu gitu loh. Jadi sangat tidak fair kalau tiba-tiba hanya menyalahkan si anaknya gitu. Jadi kalau itu dilakukan rasanya sih boleh ini ya, dari pengalaman masukan ibu-ibu yang sudah menjalankan itu biasanya berhasil. Jangan gampang putus asa lah. Memang butuh proses ya, tentunya proses. Butuh kesabaran ini kesabaran dari Bu Eli untuk membimbing anaknya supaya anaknya ini bisa mandiri ya. Dan satu lagi, kalau ada contoh-contoh misalkan tadi, contoh orang yang sudah menikah tapi masih terlalu bergantung pada mamanya, itu bisa dijadiin contoh yang bagus. Kamu lihat nggak? Ya, si anak itu, anak tante A itu kan harusnya udah menikah, dia justru harus jadi pimpinan keluarga, bukannya malah dia libatkan ibunya, kan kasihan, ibunya udah tua, ya bisa seperti itu gitu loh. Jadi suatu saat gitu, kamu punya keluarga sendiri, kamu harus jadi pimpinan di dalam keluargamu. Kamu justru jadi orang yang menentukan hal-hal penting di keluargamu, dan belajarlah mumpung masih ada mama gitu loh. Oh, jadi dikasih pengertian, dikasih motivasi ke anaknya ya. Iya. Jangan malah nanti dimarah-marahin seperti yang tadi Bu Sian bilang ya. Iya. Jadi nggak usah kecil hati gitu loh. Kita selalu punya kesempatan kok untuk memperbaiki kekurangan kita. Belum terlambat. Iya. Yang penting adalah kita fokus. Kita tahu itu salah, lalu kita fokus memperbaikinya. Ya, tidak ada kata terlambat kalau kita memang niat gitu loh. Iya. Bu Sianita dan Bu Maureen, ini kita sudah akan kita akhiri nih acara kita karena kita sudah di penghujung acara kita. Nah, semoga Ibu Eli yang mendengarkan acara Mozaik Keluarga hari ini dapat terbantu ya dengan tadi kisahnya itu, dan tadi dari masukan-masukan dari kami semua untuk tema hari ini. Sudah besar semua masih diurus mama. Nah, bagi sahabat Mozaik yang ingin mengirimkan
cerita juga ke kami, akan kami bahas juga dan tentu saja jangan takut, namanya akan kami samarkan ya. Ya, baiklah, membangun bangsa dimulai dari keluarga.